Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada topik 3 bagian demonstrasi kontekstual tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratih Kurniasih, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 dengan NIM 2301660033. Identitas modul yang asesmennya telah kita analisis ialah modul dari mata pelajaran Matematika kelas 7 fase D. Capaian pembelajarannya ialah di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya sendiri ialah melalui model problem-based learning, peserta didik dapat memilih kecakapan communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation, dan memiliki karakter positif seperti rasa ingin tahu, pantang menyerah, dan dapat bekerja sama, serta peserta didik mampu untuk menentukan skala dan kesebangunan segitiga. Untuk materi ajarnya ialah skala dan kesebangunan segitiga. Kemudian jenis asesmennya ialah asesmen formatif yang dilakukan pada saat pembelajaran. Bentuk asesmen formatif ini ialah berupa tes tertulis. Berikut bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Poin pertama ialah asesmen yang menunjukkan kesesuaian peserta didik, yaitu pada peserta didik menghitung jarak kedua tempat tersebut yang sebenarnya. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian peserta didik, yaitu pada bagian asesmen formatif, pada peserta didik menghitung jarak kedua tempat tersebut yang sebenarnya. Mengapa hal tersebut bisa sesuai? Karena tahap perkembangan anak SMP kelas 7, yaitu menurut Piaget, berada pada tahap perkembangan operasional formal, yaitu rentang usia 11-15 tahun. Pada tahap perkembangan operasional formal, anak sudah bisa menggunakan penalarannya secara abstrak serta membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Maka, untuk pemberian asesmen formatif ini sudah sesuai dengan tahap perkembangan operasional tersebut. Dalam rancangan modul ajar ini, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Pada poin pertama, pada bagian asesmen formatif, asesmen yang menunjukkan kesesuaian aspek lingkungan budaya yaitu ketika jarak antar rumah Arya ke lokasi pergelaran wayang di Purwokerto. Untuk poin keduanya, profil pelajar Pancasila yang menekankan pada salah satu profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Berikut ini merupakan bukti asesmennya yang ada pada modul ajar. Dengan memperhatikan dan memasukkan aspek budaya dan karakteristik peserta didik dalam seluruh rancangan modul ajar ini, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran mencerminkan realitas lingkungan budaya peserta didik. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan memungkinkan mereka lebih memahami konsep-konsep lingkungan dalam konteks yang relevan bagi mereka.
Pada modul ajar ini, ada juga beberapa bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Hal itu terbukti di saat peserta didik sudah memiliki kesesuaian pengetahuan yang dimiliki terhadap kemampuan pemecahan masalah yang dapat dilakukan secara mandiri. Hal itu juga terbukti ketika saat tes formatif, peserta didik bisa mengerjakan secara mandiri serta memecahkan masalah pada soal tersebut. Dalam modul ajar ini juga ada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran ketika peserta didik itu mampu untuk dapat mengerjakan soal formatif tersebut dari hasil pengetahuan di saat peserta didik itu melakukan diskusi kelompok saat pembelajaran itu berlangsung. Dan jika saya menjadi guru kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan agar lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik ialah dengan melakukan hal berikut, yaitu saya ingin menambahkan pada bagian formatif, yaitu akan membuat penilaian mengenai keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian saya juga ingin menambahkan untuk membuat kuis interaktif yang akan membuat perkembangan tingkat kognitif peserta didik tersebut itu meningkat.